Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya. Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya terapkan di sekolah saya. Nah, praktik baik yang saya ambil adalah bermain game mobile sambil belajar. Merdeka belajar. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, nama saya Ahmar Malawe, guru mata pelajaran produktif desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, media ajar itu bisa berupa gambar, audio, video, teks maupun media ajar berupa interaktif. Nah, di sini saya memiliki tantangan, di mana tantangan tersebut adalah peserta didik yang senang main game. Nah, selain itu, tantangan kedua yaitu pada saat kita mengajar dengan menggunakan metode ceramah, itu peserta didik sering sering terlihat bosan ya Bapak Ibu, jadi kurang antusias dalam proses pembelajaran. Nah, dengan tantangan tersebut, akhirnya saya berpikir dan ingin membuat sebuah inovasi dalam media ajar. Nah, media ajar yang saya buat akhirnya itu adalah berupa game mobile. Game yang bisa diinstal di handphone atau di gadget peserta didik masing-masing. Nah, di dalam game tersebut telah saya masukkan materi-materi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ajar. Nah, dalam membuat game itu pasti kita, karena kita masih baru dalam membuat game, pasti kita belum tahu mau mulai dari mana. Nah, di sini saya mencari tutorialnya itu lewat internet. Pokoknya saya dalam pikiran saya bagaimana supaya saya bisa membuat game yang di dalamnya itu ada materi yang bisa saya sampaikan ke peserta didik saya. Nah, saya mulai mencoba mencari tutorial di internet. Selain itu, saya juga pernah ikut pelatihan dalam membuat game edukasi. Nah, selanjutnya kita harus selalu mencoba. Pokoknya Bapak Ibu coba terus kira-kira inovasi atau media ajar apa lagi yang bisa kita gunakan untuk belajar di dalam kelas supaya anak-anak lebih antusias dalam belajar dan materi yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik ya peserta didik. Selanjutnya, jangan mudah putus asa. Pokoknya kalau seandainya sudah bingung, Bapak Ibu coba cari di internet. Kalau memang sudah mencari di internet masih belum dapat, Bapak Ibu mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman, ikut komunitas atau mungkin ikut pelatihan supaya Bapak Ibu bisa meningkatkan skill Bapak Ibu dalam membuat media ajar yang Bapak Ibu inginkan misalnya. Nah, ini adalah tampilan game yang saya buat. Namanya itu adalah game Budi Adventure. Nah, dalam membuat game ini saya juga berkolaborasi dengan teman-teman saya pada saat pelatihan upskilling di Yogyakarta. Nah, ini tampilan gamenya. Nah, ini adalah tampilan game pada saat materinya itu tampil di dalam game tersebut. Nah, di dalam game tersebut ada materi yang tampil dan ada juga kuisnya Bapak Ibu. Jadi, selain anak-anak bisa bermain game, mendapatkan materi yang kita berikan, kita juga dapat menggunakan game tersebut untuk alat asesmen kita, asesmen formatif kita. Jadi, dalam situ sudah ada kuisnya, kita tinggal melihat poin yang anak-anak atau peserta didik kita dapatkan. Nah, dari situ biasanya anak-anak terlihat lebih antusias, berlomba-lomba supaya mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, ini bisa meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lihat video proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran game yang telah saya buat. Mari Bapak Ibu kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materinya itu adalah menjadi desainer komunikasi visual. Nah, jadi nanti peluang-peluang usaha apa saja di desain komunikasi visual yang bisa kita geluti begitu, ya. Oke. Kita lanjut ke berikut.
Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan tentang kewirausahaan teknopreneur dalam bidang DKV, ya. Dan yang kedua itu adalah mengenali profesi dan peluang kerja dalam bidang DKV. Oke, jadi hari ini kita belajarnya itu adalah belajar sambil main game. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan adik-adik semua? Main game ya. Jadi yang biasa kalian itu main game itu hanya buat refreshing, buat relax, tapi kita di sini hari ini kita akan main game sambil belajar, ya. Ada materinya di dalam situ. Petunjuk main game. Pertama kita download dulu. Cara downloadnya itu tinggal arahkan saja HP kalian pakai QR code, di scan kode yang ada di sini, nanti akan diarahkan ke link buat download. Kalau tidak bisa di scan, bisa ketik saja link yang ada di bawah sini. Nah, setelah kita download, kita mainkan gamenya. Nah, Pak jelaskan sedikit gamenya itu modelnya seperti apa. Jadi model gamenya itu seperti game Mario Bros atau platformer. Nah, dia tetapi di dalam situ kalian harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada, ya. Karena petunjuk itu akan dipakai untuk menjawab kuis di akhir game nanti. Oke, adik-adik semua sudah di-download gamenya? Oke, sekarang silahkan diinstal dan dipelajari game tersebut. Silahkan yang sudah silahkan dibuka. Ya, yang sudah silahkan dibuka gamenya. Oke, bagaimana perasaannya? Mantap. Oke, jadi kita ke depan juga akan belajar sambil main. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, telah melihat video proses pembelajaran menggunakan game kan? Nah, dari kita mengajar menggunakan game tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama adalah pada saat kita dalam proses pembelajaran menggunakan game, siswa terlihat lebih antusias dalam belajar. Jadi anak-anak lebih senang dalam belajar. Nah, akhirnya proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa tidak cepat bosan. Nah, selain itu, di satu sisi anak-anak menjadi lebih enak atau lebih senang dalam belajar. Di satu sisi materi yang kita buat dapat tersampaikan ke siswa, di mana di dalamnya juga terdapat asesmen. Nah, pada saat asesmen itu anak-anak lebih antusias lagi Bapak Ibu, karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang tertinggi pada saat mereka menjawab kuis-kuis yang diberikan melalui game tersebut. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dengan menonton video saya ini bisa mendapatkan inspirasi, motivasi dalam membuat media ajar yang lebih baik lagi Bapak Ibu dari punya saya ini. Nah, pesan terakhir dari saya adalah ayo guru-guru hebat untuk selalu berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.